got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Andi Rio Makulau Wahyu ME. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Nurwinda Oktaviana dengan NIM 2220203860202008. Selanjutnya Fitri Buhari dengan NIM 22203860202031. Selanjutnya ada Nur Insan Jupri dengan NIM 22203860202019. Dalam video ini, kami akan membahas tentang krisis ilmu ekonomi yang mencangkup 4 indikator. Yang pertama, pengertian krisis ekonomi. Kedua, jenis-jenis krisis ekonomi. Ketiga, faktor penghambat ekonomi. Dan yang terakhir, cara menanggulangi krisis ekonomi di Indonesia. A. Pengertian krisis ekonomi. Krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis yang merujuk pada perubahan tajam menuju resesi. Titik balik ditandai dengan kemajuan atau kemunduran yang tajam. Krisis ekonomi adalah kondisi yang dialami oleh suatu negara ketika warga negara tidak lagi mempercayakan urusan keuangan negara kepada pemerintah. Krisis ekonomi adalah transisi yang tajam di mana terjadi penurunan siklus bisnis yang secara umum memperlambat kegiatan perekonomian. Pada umumnya, negara yang sedang menghadapi krisis ekonomi akan mengalami penurunan produk domestik bruto atau PDB dan naiknya harga-harga. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Krisis ekonomi akan melanda suatu negara yang perubahan ekonominya sudah tidak dapat dibendung lagi. B. Jenis-jenis krisis ekonomi. 1. Krisis produksi. Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis ini termasuk dalam bidang bentuk penurunan produk domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian, contohnya padi atau beras. Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan real dari para petani dan para buruh tani. 2. Krisis perbankan. Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan tersebut. Krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi atau bisnis mereka. Perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan atau kebangkrutan, atau perusahaan masih dapat kredit tapi dengan tingkat suku bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dibanding pada saat perbankan dalam keadaan normal. 3. Krisis nilai tukar. Perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak dan berlangsung secara terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat. Jadi, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang pada dasarnya berdampak positif terhadap ekonomi dari negara dan mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi ekspor dan berdampak negatif lewat sisi impor. 4. Krisis perdagangan. Dalam krisis ekonomi yang berasal dari sumber eksternal, ada 2 jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal.
Di dalam jalur perdagangan internasional ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor. Dalam jalur ekspor, misalnya ekspor barang, keadaan krisis bagi sebuah negara eksportir bisa terjadi baik karena harga di pasar internasional dari komoditas yang diekspor menurun secara drastis, atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut turun secara signifikan. Dalam hal impor, suatu kenaikan harga dunia yang signifikan atau suatu penurunan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar dari persediaan dunia atau suatu komoditas yang diperdagangkan di pasar global dapat menjadi suatu krisis ekonomi yang serius bagi negara-negara importir jika komoditas itu sangat krusial, misalnya beras atau minyak yang juga sering merupakan komoditas-komoditas kunci bagi masyarakat miskin. 5. Krisis modal. Pengurangan modal dalam negeri dalam jumlah yang sangat besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak dunia miskin di dunia. Pelarian modal baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi. C. Faktor penghambat ekonomi. Adapun beberapa faktor penghambat ekonomi yaitu 1. Akses pendidikan dan kesehatan rendah. Kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang rendah cenderung sulit untuk bekerja lebih produktif, sehingga ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. 2. Infrastruktur yang kurang memadai. Faktor ini yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia mengalami ketimpangan. Daerah yang selalu menjadi perbandingan adalah infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dengan pulau di wilayah Indonesia bagian timur, salah satunya Papua. 3. Investasi yang tidak pasti. Investasi akan sangat bisa untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, sayangnya investor juga enggan untuk berinvestasi ke suatu negara yang tidak bisa memberikan keuntungan kepadanya. 4. Kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil juga akan menyebabkan para investor takut untuk menanamkan modalnya. Misalnya, ada pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang tidak sehat. 5. Korupsi. Korupsi adalah permasalahan yang melibatkan keuangan negara. Jadi, sangat jelas bahwa hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. D. Cara menanggulangi krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia secara singkat merujuk pada periode ketika pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami perlambatan signifikan atau bahkan mengalami kontraksi. Krisis ekonomi yang paling terkenal di Indonesia terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang dikenal sebagai krisis moneter Asia. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, stimulus ekonomi. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini meliputi berbagai kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak bagi sektor tertentu, insentif investasi, dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur. 2. Reformasi struktural. Pemerintah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia. Beberapa upaya dalam hal ini termasuk penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan usaha, dan reformasi sektor energi,
pertanian dan ketenagakerjaan. 3. Penguatan sektor real. Pemerintah fokus pada penguatan sektor real seperti sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan dan insentif pada sektor ini untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya program pengembangan industri strategis dan revitalisasi sektor pertanian. Dan yang terakhir, pendekatan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini meliputi perbaikan regulasi, peningkatan efisiensi sektor publik, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, investasi dalam sumber daya manusia, dan promosi inovasi dan teknologi. Itulah tadi presentasi singkat mengenai krisis ekonomi dari kelompok 12. Tibalah kami di penghujung video. Semoga video presentasi kami ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman sekalian, juga untuk kami sendiri. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Thank you for watching.